Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hasna Nurhanifah dari MD kelas 4C. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai administrasi dakwah. Peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah sangat penting. Berikut ada beberapa hal. Yang pertama yaitu pengorganisasian kegiatan. Hal ini melibatkan perencanaan jadwal kegiatan, penentuan lokasi, pengelolaan anggaran, dan koordinasi antar berbagai tim. Dengan administrasi yang baik, proses pengorganisasian dapat berjalan lebih efisien dan terkoordinasi dengan baik. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi. Administrasi dakwah membantu dalam pemantauan dan evaluasi itu sangat efisien. Hal ini melibatkan pencatatan data kegiatan, pelaporan hasil, dan analisis pengurus agar bisa mengidentifikasi keberhasilan, kemudian kelemahan, dan perbaikan yang perlu dilakukan dalam kegiatan dakwah selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan data anggota. Administrasi dakwah ini terlibat dalam pendataan anggota, pemeliharaan basis data, dan pemantauan partisipasi anggota dalam kegiatan dakwah. Dengan memiliki data yang akurat dan terorganisir, pengurus itu dapat memahami profil anggota serta memperoleh pemahaman tentang minat dan kebutuhan mereka serta mengoptimalisasikan penguasaan mereka dalam kegiatan dakwah. Yang keempat yaitu komunikasi dan koordinasi. Administrasi dakwah memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar anggota, pengurus, dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan dakwah. Melalui saluran komunikasi yang efisien seperti email, surat, ataupun aplikasi pesan, informasi dapat disampaikan dengan cepat dan tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu administrasi keuangan. Hal ini melibatkan pengelolaan aspek keuangan seperti pendataan pemasukan, pengeluaran, pembuatan laporan keuangan, dan pengelolaan anggaran. Dalam keseluruhan, administrasi dakwah memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Melalui pengorganisasian yang baik, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan data anggota, komunikasi yang efisien, dan administrasi keuangan yang tertata dengan baik, pengurus dakwah dapat meningkatkan efisien dalam melaksanakan kegiatan, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, format administrasi dakwah perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman guna menjawab tantangan dan kebutuhan yang muncul. Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, digitalisasi administrasi. Mengadopsi teknologi, informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dakwah. Hal ini meliputi penggunaan perangkat lunak manajemen data, aplikasi pengelolaan kegiatan, sistem basis data anggota, dan platform komunikasi online untuk memudahkan pengumpulan data, pelaporan, komunikasi internal, dan kolaborasi antar anggota dakwah. Yang kedua, penyediaan akses informasi. Dengan menyediakan akses mudah dan cepat, itu akan Yang kedua, penyediaan akses informasi. Menyediakan akses mudah dan cepat terhadap informasi terkait dakwah melalui platform digital seperti website resmi, blog, media sosial, atau aplikasi mobile. Dengan menyebarkan informasi secara luas dan terbuka, masyarakat itu dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang kegiatan dakwah, khutbah, kajian, dan acara lainnya. Yang keempat, kolaborasi dan jaringan. Membangun kolaborasi dan jaringan dengan lembaga dakwah, organisasi keagamaan, dan komunikasi terkait untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menjalankan kegiatan dakwah. Dalam format ini, administrasi dakwah dapat memfasilitasi pertukaran informasi, sumber daya, dan pengalaman, serta meningkatkan efektivitas dan dampak kegiatan dakwah melalui kerjasama yang solid. Kemudian, yang kelima, pelatihan dan peningkatan kapasitas. Membangun program pemeliharaan dan peningkatan kapasitas untuk anggota dakwah. Dalam hal ini termasuk pelatihan penggunaan teknologi informasi, keterampilan manajemen proyek, kemampuan komunikasi, dan pengelolaan keuangan. Dengan meningkatkan keterampilan administrasi, anggota dakwah akan lebih siap menghadapi perubahan zaman dan mengelola kegiatan dakwah dengan lebih efisien.
Yang terakhir, pengukuran kinerja dan evaluasi. Menerapkan sistem pengukuran kinerja dan evaluasi dalam administrasi dakwah itu untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan dampak kegiatan dakwah. Dengan memiliki data kinerja yang terukur, administrasi dakwah dapat melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.